dia salat sunat, dia salat qabliyah zuhur, sedangkan kita salat zuhur. Begitu selesai 2 rakaat dia salam, kita kan harus bangun lagi untuk menyelesaikan yang 2 rakaat ini. Sudah selesai, mungkin menurut kita dia sudah 2 rakaat tadi, sehingga kita tinggal meneruskan 2 rakaat lagi. Tetapi setelah selesai kita 4 rakaat, kita tanya kepada dia, saya baru salat sunat qabliyah, belum salat zuhurnya gitu. Nah pertanyaannya adalah salat kita tadi sah atau tidak? Gitu kan. Itulah salah satu beda pendapat seperti itu. Jadi pendapat yang mengatakan sah salat itu. Yang kedua mengatakan harus salat ulang karena niatnya beda. Itu beda saja di sini. Kenapa itu terjadi perbedaan pendapat? Itu yang disebut dengan sababul ikhtilaf. Nah, jadi perbedaan pendapat itu bisa lahir kalau di dalam salat itu rata-rata karena adanya dalil atau hadis-hadis yang kelihatannya kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, dan kemudian melahirkan beda pendapat itu. Bahkan kadang-kadang dalilnya itu dalil yang umum sekali, kemudian melahirkan beda penafsiran. Sebab utama dari berbeda pendapat mereka adalah hadis yang sahih menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai ikutan. Idza kabbara fakabbaru, fa idza qara'a fa ansitu, idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu. Itu hadisnya. Imam itu dijadikan sebagai ikutan. Kalau dia takbir, kamu harus takbir. Kan berarti mengikuti dia kan. Nah, niat ini bagaimana? Kalau imam niatnya maghrib, kalau imam niatnya itu salat sunat, kamu juga harus niatnya salat sunat. Kalau imam niatnya fardu, baru kamu niatnya juga fardu. Kalau beda, tidak boleh. Memahaminya dari hadis ini saja. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Tetapi ternyata ada lagi dalilnya, hadis lainnya menyatakan bahwa pernah sahabat salatnya satu sunnah, yang satu ini fardu. Datang seorang sahabat masuk ke dalam masjid, semuanya sudah selesai salat berjamaah. Dia sendirian, nggak ada orang lagi. Kata Rasulullah, siapa yang mau bersedekah kepada temannya? Maksudnya adalah biar dia salat bersama-sama dan itu supaya dapatkan nilai berjamaah. Padahal sudah salat. Maka salatlah yang baru datang tadi, salatnya kan salat fardu. Sedangkan yang tadi sudah selesai salat asar, itu kan sunnah. Niatnya kan beda jadinya. Dari sinilah kemudian tadi melahirkan beda tadi pendapat. Lalu bagaimana cara mengambil kesimpulan itu untuk dua pendapat ini? Kadang-kadang diambil berdasarkan tarjih. Mana dalilnya yang paling kuat? Sekalipun sudah dikatakan ini yang terkuat harus diamalkan yang ini, juga masih juga orang mengamalkan yang pendapat yang dianggapnya dalil-dalilnya belum atau tidak kuat. Tetapi dari contoh itu, kemudian para ulama, apalagi kalau dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita mengulangi salatnya, maka para ulama mengatakan itu saja sudah menunjukkan bahwa salat kita walaupun beda niat, sah salat kita.
Contoh yang lainnya misalnya tentang salat tarawih. Imam salat tarawih, kita datang masbuk, salat isya juga belum, akhirnya kita salat isya mengikuti imam yang salat tarawih. Imamnya 2 rakaat, salam. Kita karena salatnya salat isya, itu imam salam, kita bangun untuk meneruskan itu. Nah, sah juga salat itu, walaupun beda niat. Kemudian contoh yang lainnya, dalam kaitan dengan membaca basmalah. Membaca basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah. Sekali lagi bahwa khilafiyah ini tidak pada masalah prinsip, tidak masalah rukun. Rukun mereka sepakat. Mereka berbeda pada masalah-masalah furu'iyah. Karena itu, ya inilah contoh-contohnya. Ikhtalafu fi qiraati bismillahirrahmanirrahim fi iftitahil qiraati fi shalah. Jadi mereka berbeda tentang membaca bismillah itu dalam salat, yaitu membaca di dalam surat Al-Fatihah. Imam Malik misalnya dia mengatakan bahwa bahkan melarang famana adzalika Malik fi salatil maktubati jahran kanat au sirran. Imam Malik mengatakan tidak dibaca basmalah itu baik dengan dalam salat-salat yang dibaca jahar, nyaring, seperti maghrib, isya, subuh, maupun salat-salat seperti zuhur dan asar. La fi istiftahi ummil Quran. Tidak ketika kita memulai membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Wala fi ghairiha minas suwar. Juga tidak pada waktu kita membaca surat-surat sesudah surat Al-Fatihah. Tapi Imam Malik wa ajaza zalika fin nafilah. Dia membolehkan pada salat sunat. Jadi kalau salat sunat boleh baca salat sunat qabliyah, misalnya setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu boleh. Tapi kalau dalam salat wajib dia mengatakan tidak boleh. Adapun Abu Hanifah, Tsauri dan Imam Ahmad, mereka mengatakan bahwa membaca basmalah di dalam mengawali surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib dibaca, tetapi tidak dibaca secara jahrian atau terang-terangan dalam salat maghrib, isya dan subuh. Sama seperti di dalam salat asar dan duhur dan asar. Itu menurut pendapat yang kedua. Wa qala Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, yaqra'uha wala budda fil jahri jahran wa fis sirri sirran. Harus dibaca. Kalau dalam salat-salat yang harus dibaca nyaring seperti maghrib, isya, subuh, dibaca dengan nyaring sama seperti baca Al-Fatihah, kecuali pada rakaat 3 dan keempat, ya, untuk maghrib dan isya. Nah itu menurut Imam Syafi'i. Jadi dalam hal membaca basmalah saja, ketika membaca surat Al-Fatihah, kita temukan ada 3 pendapat ini. Pengamalannya kan tadi itu. Bagaimana dan kita ketika mengikuti makmum, mengikuti imam, kita sebagai makmum ikuti saja, karena sudah kita sepakat untuk menjadikan dia sebagai imam, maka ju'ilal imamul yu'tamma bihi. Kita harus mengikuti imam. Ketika kita niat mengikuti imam, berarti apa yang dilakukan oleh imam kita harus ikuti. Kalau kebetulan imamnya memang
tidak membaca sama sekali mengikuti pendapat Imam Malik tadi kan, tidak boleh. Gak apa-apa kita mengikuti itu. Tapi karena memang makmum punya kesempatan untuk membaca, bagi yang berpendapat seperti Imam Syafi'i boleh saja dibaca. Dibaca menurut pendapat itu. Nah, kenapa mereka berbeda pendapat? Itu yang disebut dan sababul khilaf. Terjadi perbedaan pendapat ini karena dua hal. Pertama, ikhtilaful athari fi hadzal bab. Jadi ternyata beberapa riwayat-riwayat hadis yang memang mengungkapkan beda. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, kemudian dia membaca basmalah dengan nyaring, dan kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Sedangkan di dalam riwayat yang lain lagi dinyatakan bahwa Rasulullah, jadi bukan itu, sahabat mengatakan kami tidak mendengar Rasulullah membaca bismillah ketika dia membaca surat Al-Fatihah. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tidak membaca bismillah inilah kemudian Imam Malik mengatakan memang tidak sama sekali. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bukan tidak sama sekali dibaca, tetapi dibaca dengan secara sirri. Dan itu pun masing-masing memukakan dalilnya. Jadi beda mereka di dalam membaca bismillah sebelum membaca alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membaca secara nyaring, beberapa riwayat di sini. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Anas bin Malik, dia mengatakan qumtu wara'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana kulhum ka'an la yaqra'u bismillahirrahmanirrahim idza ftatahu shalat. Kata Anas, saya salat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman. Abu Bakar itu khalifah. Sesudah itu Umar bin Khattab dan seterusnya. Jadi dia sebagai presiden, dia juga menjadi imam dalam salat. Dia jadi imam negara, dia juga jadi imam dalam salat. Saya salat di belakang Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Tapi saya tidak mendengar mereka membaca basmalah ketika membaca alhamdulillah. Ini berarti bahwa tentu Abu Bakar pernah mengalami Rasulullah, pasti kan? Karena para sahabat itu tidak mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka selalu berlomba-lomba kalau Rasulullah melakukan sesuatu yang baru. Sepertinya salat tarawih itu. Dan menjadi kebanggaan bagi mereka kalau mereka bisa meniru atau mencontohi apa yang dilakukan Rasulullah. Nah, dalam hal ini Anas mengatakan bahwa ketika saya salat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, kok mereka tidak membaca basmalah. Itulah menjadi dalil dari Imam Ahmad tadi yang mengatakan bahwa tidak dibaca secara nyaring. Dalam riwayat yang lain lagi disebutkan qala khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana la yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Di atas kan ada lafaz ka'an lam yaqra'u, seakan mereka tidak membaca. Itu kan berarti masih samar-samar. Tapi dalam riwayat lain dikatakan dia tidak membaca basmalah. Tidak membaca, inilah yang kemudian ditafsirkan jangan-jangan tidak kedengaran oleh dia, sehingga pendapat Imam Syafi'i
Tidak seperti itu saja, tapi dengan riwayat yang lain lagi. Imam Syafi'i mengatakan ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bismillahirrahmanirrahim. Coba lafadznya itu. Rasulullah yajharu artinya jihar, membaca dengan nyaring bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Ada seorang sahabat yang lain mengatakan, Nu'aim bin Abdullah, dia mengatakan, "Shallaitu khalfa Abi Hurairah." Aku salat di belakang Abu Hurairah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim qabla ummil Quran, sebelum Al-Fatihah. Wa qabla surah, dan sebelum juga membaca surat. Wa kabbara fil khafdi war raf'i. Dan dia takbir mengucapkan takbir Allahu Akbar dengan terang. Kemudian dia mengatakan, ana asbahukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salat saya lebih serupa dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dua riwayat ini, jadi beda pendapat tadi dan beda pengamalan karena ada dua riwayat yang satu mengatakan membaca dengan nyaring, satu tidak. Bagaimana dihadapkan kepada dua dalil yang bertentangan? Nah itu yang satu mengatakan ya ininya yang lebih kuat, maka itu yang diamalkan. Karena yang diamalkan oleh khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Yang satu mengatakan bahwa Abu Hurairah pun sebagai seorang sahabat sama dan yang lainnya dia mengamalkan. Jadi yang dia amalkan ini juga kuat. Maka dipeganglah pendapat itu. Masalah-masalah khilafiyah ini memang masalah yang tidak bisa hilang ya dalam pengamalannya. Sekalipun setelah belakangan ini misalnya diupayakan untuk mencari mana yang terkuat di antara beberapa pendapat itu yang disebut dan tarjih, mana dalil yang paling unggul, walaupun sudah seperti itu tetap saja diamalkan oleh orang dari beberapa pendapat ini. Itu berkaitan dengan membaca basmalah. Contoh lain lagi tentang larangan membaca Quran ketika ruku dan sujud. Dilarang membaca Al-Quran ketika kita ruku dan kita sujud. Apakah ini beda pendapat? Ittafaqa al-jumhur ala man'i qira'atil Quran fir ruku'i was sujud. Sepakat, tapi di sini jumhur itu mayoritas. Berarti masih ada yang pendapatnya tidak. Ya, ittafaqal jumhur, mayoritas ulama sepakat bahwa tidak boleh membaca Al-Quran pada waktu ruku dan sujud. Dasarnya adalah hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, nahani Jibrilu sallallahu alaihi wasallam an aqra al-Qur'ana raki'an wa sajidan. Jibril melarang kepadaku untuk membaca Quran pada saat ruku dan sujud. Imam Tabari mengatakan hadis ini sahih. Wa bihi akhadha fuqahal amsar, itu yang menjadi pendapat jumhur ulama. Tetapi wasara qaumun minat tabi'in ila jawazi dzalika. Ada juga di masa tabi'in yang membolehkan. Mereka juga sepakat bahwa di dalam salat tidak boleh kita mengucapkan sesuatu yang di luar dari bacaan-bacaan dalam salat. Termasuk ketika berdoa.
Di mana di sini disebutkan wa amma sujudu fajtahadu fihi fid du'a. Di dalam sujud itu Rasulullah mengatakan aqrabu ma baina al-'abdi wa rabbih fa huwa sajidun fajtahidu fid du'a. Tempat di mana paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, Rabb Allah, yaitu di saat dia sujud. Fajtahidu fid du'a. Dalam hadis katakan bersungguh-sungguhlah berdoa. Maka apakah ini juga harus dengan doa-doa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bisa dengan doa kita sendiri dengan bahasa kita? Semuanya sepakat bahwa tidak boleh dalam salat mengucapkan sesuatu yang bukan lafaz-lafaz yang berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam salat. Karena itulah berbicara, ya, para ulama mengatakan orang berbicara dalam salat itu jadi batal salatnya. Dalam hal ini Abu Hanifah mengatakan la yujizu du'a fi salati bi ghairi alfadil Quran. Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak boleh doa yang diucapkan dalam salat itu baik di dalam ruku ataupun sujud dengan lafaz-lafaz yang bukan lafaz Al-Quran. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah ada dalam Al-Quran. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ada dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana juga ada dalam Al-Quran. Itu doanya Nabi Adam itu. Doanya Nabi Yunus, inni zalamtu nafsi. Jadi doa-doa yang dalam Al-Quran saja yang dibaca menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan selain daripada di dalam Al-Quran saja. Yaitu doa-doa ma'thurat. Doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan. Tapi mereka sudah sepakat bahwa tidak boleh doa dengan bahasa kita diucapkan, kan pelafazan. Nah, kalau diucapkan itu di dalam hati dengan bahasa kita, itu kan tidak kalam. Sebab mereka mengatakan tidak boleh seorang berbicara mengucapkan kalimat-kalimat sembarangan saja di dalam salat. Kalau yang diucapkan dalam hati kan bukan yang dibicarakan. Karena itu misalnya di dalam doa kita ketika kita sujud, doa dalam hati dengan bahasa kita tidak termasuk dalam lafaz pengucapan. Yang dilarang adalah ketika diucapkan. Yang boleh diucapkan adalah doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan menurut pendapat imam yang lain, boleh selain daripada Al-Quran. Kenapa terjadi perbedaan pendapat ini? Karena apakah yang selain Al-Quran ini termasuk ucapan manusia kita biasa, atau yang dilarang tadi, ucapan yang tidak seharusnya dilakukan dalam salat, atau memang itu termasuk. Nah, ini karena memang Rasulullah sendiri juga melakukan seperti dalam sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu ucapan Rasulullah. Nah, ucapan Rasulullah ini termasuk doa atau ucapan saja semata-mata gitu. Karena ini adalah doa, maka para imam yang lain mengatakan boleh dengan Quran maupun dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian selanjutnya beberapa contoh saja di halaman 131.
perbedaan pendapat mereka tentang salam. Ikhtalafu fit taslim minas salati. Mereka berbeda pendapat tentang salam di dalam salat. Faqala al-jumhur biwujubihi. Salam itu termasuk wajib. Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya mengatakan laisa biwajibin. Tidak termasuk wajib diucapkan. Adapun yang mewajibkan, walladzina aujabuhu minhum man qala al-wajib 'alal munfarid wal imam taslimatun wahidah. Yang mengatakan wajib ini wajib bagi yang salatnya sendirian. Adapun salatnya bersama makmum, maka itu juga mereka berbeda tentang salamnya apakah 1 kali atau 2 kali. Tetapi ada hadis Rasulullah yang menyatakan annahu alaihi salatu wassalam kana yusallimu taslimataini. Rasulullah memberi salam itu 2 kali. Salam ke kanan dan salam ke kiri. Itu pun masih juga berbeda. Salam ke kiri, salam ke kanan itu jahran, salam ke kiri tidak. Jadi assalamualaikum ke kirinya tidak dinyaringkan. Kalau kita dengar dalam kaset misalnya salat di Masjidil Haram, assalamualaikum nyaring, assalamualaikum ke kiri juga nyaring. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang mengatakan tentang salam itu tidak wajib, sebetulnya dia menggunakan dalil tapi dalilnya ini lemah. Jadi tidak selamanya bahwa orang berdalil itu kemudian semuanya sahih. Dalilnya menyatakan idza jalasa ar-rajulu fi akhir salatihi fa ahdatsa qabla an yusallima. Siapa-siapa yang duduk di akhir salat kemudian dia berhadas batal sebelum dia salam faqad tammat salatu, maka salatnya sudah sempurna. Ini di akhir-akhir tinggal mau nyebut assalamualaikum batal. Nah, itu pertanyaannya, gimana salatnya sah atau tidak gitu. Kalau Abu Hanifah mengatakan kalau segitu saja sah. Tanpa salam tadi itu kan. Tapi kalau imam yang lain mengatakan bahwa harus pakai salam. Hadis ini oleh para ulama mengatakan bahwa tidak kuat. Sebab kalau ini dipakai, padahal kan mungkin saja Abu Hanifah ketika dia berpendapat ini ada pertanyaan dan pertanyaan memang seperti itu. Saya mengalami suatu saat ketika saya mau mengucapkan assalamualaikum batal itu. Kebetulan perut sakit itu. Salat saya sah atau tidak? Nah, gitu. Dan kemudian yang terakhir ini kita sudah jam berapa nih? Sampai jam berapa? 9:20. Jadi masih ada waktu. Nanti ada diskusi juga. Iya. Wah, ini ada. Ini juga disingkat saja. Ikhtalafu fil qunut. Ini yang biasanya ramai itu. Mereka berbeda pendapat tentang qunut dalam salat subuh. Ya. Bagaimana pendapat Imam Malik? Zahaba Malik ila anna al-qunuta fi salati subhi mustahab. Imam Malik yang tadi mengatakan membaca bismillah itu tidak boleh itu tadi. Tapi di dalam qunut ini dikatakan mustahab, itu dianjurkan. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Jadi sunnah itu lebih tinggi daripada mustahab. Sunnah ini lebih tinggi menjadi muakkad, penting. Sunat muakkad. Jadi kalau sebutan sunnah sini artinya sunnah muakkad. Kalau mustahab itu artinya sunnah saja. Wa dhahaba Abu Hanifah
ila annahu la yajuzul qunut fi salati subuh. Abu Hanifah mengatakan kunut di waktu subuh itu tidak boleh. Wa annal qunut innama mawdu'u fil witr. Kunut itu hanya dibaca pada waktu witir saja. Ada lagi pendapat yang lain mengatakan bal yaqnutu fi kulli salatin. Salat kunut itu harus dibaca pada setiap salat, tidak hanya salat subuh saja. Pendapat lain lagi mengatakan bahwa tidak ada kunut illa fi Ramadan, hanya pada bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan pun ada yang mengatakan seluruhnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kunut dibaca. Pendapat yang kedua mengatakan pada 15 hari ke sini baru dibaca kunut. Bal fin nisfil akhir minhu. Itu. Ada lagi yang ketiga yang membaca di bulan Ramadan bal fi nisfil awal, dan juga yang mengatakan di separuh awal Ramadannya, bukan di akhir. Kenapa kok sampai begitu banyak pendapat ini? Itu namanya sababul khilaf. Terjadi beda pendapat. Asal usulnya kunut ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunut untuk melaknat orang-orang kafir, dan itu dilakukan di bulan Ramadan. Masyhurnya karena beberapa orang sahabat yang dibunuh oleh satu kaum yang disebut dan Bi'r Ma'unah. Jadi Rasulullah disebutkan di sini dia berdoa, doa kunut ini, ala ra'lin wa dhakwan. Ada satu perkampungan namanya Ra'al dan Dhakwan, wan nafrul ladina qatalu ashaba Bi'r Ma'unah. Mereka yang membunuh beberapa orang sahabat di satu perkampungan namanya Bi'r, bukan Bir. Bi'r sumur Ma'unah. Dari hadis inilah kemudian melahirkan beberapa riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan begini, ma qanata mundu arba'ina aman au khamsatan wa arba'ina aman illa wara'a imamin yakunutu. Ini pernah Imam Lais bin Sa'id mengatakan dia tidak pernah baca kunut sejak 40 tahun bahkan sampai 45 tahun, melainkan selalu di belakang imam dan imamnya itu selalu kunut. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, annahu qanata syahran atau arba'ina. Rasulullah itu pernah kunut 1 bulan atau 40 hari, yad'u liqaumin wa yad'u ala akharin. Kunutnya itu yad'u liqaumin, itu artinya mendoakan kebaikan. Wa yad'u ala, kalau ala itu artinya mendoakan keburukan. Melaknat. Hatta anzalallahu tabaraka wa ta'ala, sampai turun ayat surat Ali Imran ayat 128, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qunuta. Setelah turunnya surat Ali Imran ayat 128 ini, Rasulullah tidak lagi membaca kunut. Kunut yang dibaca oleh Rasulullah sebulan atau dalam riwayat 40 hari itu dibaca dalam seluruh waktu salat fardu. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, isya dan subuh dibaca semuanya.
Kemudian dalam riwayat ini setelah turunnya ayat 128 dari surat Ali Imran, maka dia tidak lagi membaca kunut. Lalu kenapa kunut di waktu subuh masih dibaca? Karena ada hadis yang lain lagi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata fi salati subhi. Satu riwayat mengatakan Rasulullah kunut di waktu subuh. Tsumma balaghana annahu taraka dzalika lamma nuzilat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Setelah turunnya ayat ini 128 surat 3, maka dia tinggalkan itu. Ada lagi riwayat yang lain menyatakan bahwa setelah turunnya ayat ini dia tidak lagi membaca kecuali salat subuh. Maka yang mengamalkan kunut di waktu subuh berpegang kepada dua riwayat ini, yaitu bahwa setelah turunnya ayat 3 surat 3 ayat 128 tadi, Rasulullah memang tidak membaca kunut lagi di waktu-waktu 5 waktu yang lain kecuali salat subuh. Namun pendapat yang mengatakan tidak ada kunut lagi sama seperti membaca basmalah itu, oleh karena Abu Bakar, Umar dan Utsman mereka tidak membaca pula kunut di waktu subuh. Jadi itu 3 pendapat. Tadi sudah saya kemukakan di awal bahwa kalau kita jadi makmum, ketika kita niat menjadi makmum terhadap imam, berarti kita harus mengikuti imam. Kalau dia baca kunut, kita yang tadinya tidak baca ya harus tetap ikuti dia. Jangan sampai imam sedang baca kunut, karena kita beda dan dia, kita sudah sujud duluan. Jadi salam lagi lebih dahulu. Atau sebaliknya, karena makmum semuanya ini biasanya baca kunut, kebetulan imamnya tidak baca kunut, imam sudah sujud, makmumnya rame-rame baca kunut. Itu artinya tidak sepakat mengikuti imam, ini namanya. Padahal Imam Syafi'i dan Imam Ahmad beda pendapat, tapi masing-masing bisa mengikuti di belakangnya itu. Padahal Imam Ahmad ketika disuruh menjadi imam, padahal dia berpendapat tidak baca kunut. Bertamu di rumah Imam Syafi'i, suruh menjadi imam, dia baca kunut. Sudah selesai, Imam Syafi'i bertanya kepadanya, kan pendapat kamu tidak baca kunut? Saya membaca ini untuk menghormati pendapat Anda. Gitu. Ya. Lafaz bacaan kunut pun mereka berbeda. Kunut yang biasa dibaca Allahumma hadini fiman hadait, kalau banyak orang jadi Allahumma hadina fiman hadait, itu kunut yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk dibaca pada waktu kunut witir, tapi kemudian dibaca pada waktu kunut subuh. Sedangkan Imam Abu Hanifah dia mengatakan yang harus dibaca adalah Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa nakhna'u laka wa nakhla'u, dan seterusnya itu. Itu menurut Imam Malik. Ya, demikian singkatnya masalah-masalah khilafiyah di dalam salat yang kita sengaja pilih beberapa masalah yang kemungkinan banyak terjadi di masyarakat kita alami, dan saya tidak mengemukakan satu persatu mana yang paling
kuat atau tidak. Nah, karena di sini tidak diungkapkan secara keseluruhan, yang secara terperinci ada lagi di sini nih di dalam tafsir Ayatul Ahkam. Tapi kalau kita bahas ini habis waktunya. Karena itu kita cukupkan dulu sampai di sini sekedar untuk mengetahui begitulah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Terima kasih sebelumnya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustadz atas penyampaian materinya. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dari ikhwannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, begini ya, perbedaan ini kadang-kadang membingungkan kami begitu ya Ustaz. Yang terutama saya pribadi yang basic pengetahuan agamanya sangat rendah begitu Ustaz. Nah ini bagaimana saya pernah mendengarkan di radio contohnya ya Ustaz ya, bahwa selesai sholat wajib itu tidak boleh berdoa bersama gitu. Lalu dia kemukakan bahwa pada dasarnya setiap ibadah itu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu termasuk bid'ah. Lalu yang ngerinya itu bid'ah itu sesat itu neraka. Itu yang berat itu. Padahal sholat adalah suatu hal yang sangat-sangat fundamental, karena katanya nanti dalam hisab juga sholatlah yang pertama ditanya. Kalau sholatnya benar maka semuanya benar. Demikian saya mohon penjelasan kaitan dengan bid'ah itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari awat gantian dulu. Silakan. Ada satu jemaah sholat gitu ya. Ketika imam membaca Al-Quran setelah surat Al-Fatihah, jamaah itu menyimaknya gitu dengan memegang Al-Quran. Apakah ada istilah dalam soal seperti itu? Apa dibolehkan atau tidak? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Iwannya mungkin satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kaitannya dengan ini set yang kalau misalnya ini ada seseorang yang bermasalah, kalau misalnya dia sering ke belakang dan sebagainya, itu kira-kira ketika kita sholat sambil menahan ke belakang itu kira-kira gimana Ustaz? Ada beberapa buku yang pernah menyatakan bahwa salah satu hal yang mengurangi sahnya sholat itu ketika kita melaksanakan aktivitas sholat sambil menahan sesuatu itu. Kemudian, menahan kentut lah, misalnya, atau menahan ke belakang seperti itu. Kemudian yang tadi misalnya ada yang kedua mungkin ada yang kedua kan ada beberapa ketika kita mengucapkan salam itu ada beberapa perbedaan-perbedaan tentang hal salam dan sebagainya. Misalnya untuk orang-orang yang bermasalah dengan hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang seperti yang pertanyaan pertama itu kan, kira-kira memungkinkan nggak ketika mengambil beragam pendapat yang tadi, menyesuaikan dengan kondisi, misalnya ketika dalam kondisi sehat dan sebagainya, ya mungkin menggunakan dalil, ya baru mengucapkan salam kemudian sudah sah, gitu kan? Atau mungkin kalau misalnya kondisinya tidak bagus, itu kan, ya mereka menggunakan atau kita menggunakan dalil yang berbeda seperti itu. Ataukah bolehkah kita menggunakan dalil menyesuaikan dengan kondisi kita itu? Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya di stop dulu, mungkin dijawab dulu untuk tahap pertama. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan diajukan. Yang pertama, memang perbedaan pendapat itu bisa membingungkan kalau kita tidak punya ilmu. Tapi kalau sudah punya ilmu, insya Allah kita jadi tenang. Oh iya, ini ada yang mengamalkan ini, ada yang mengamalkan ini. Ternyata memang ada masing-masing punya dalil
Jadi salah satu yang membuat kita tidak bingung lagi adalah ketika sudah mempunyai ilmu itu, biasanya menjadi ribut di masyarakat, lalu melahirkan pertentangan, bahkan sampai kepada yang satu tidak boleh menikah kepada yang lain hanya karena beda membaca basmalah atau kunut. Padahal itu mestinya tidak boleh terjadi gitu. Akibat dari tadi, karena kita tidak punya ilmu. Nah kemudian tadi dikatakan bahwa ini dalam kaitan dengan berdoa bersama setelah salat wajib. Pertanyaan kan, ini termasuk khilafiyah atau tidak? Karena kita sedang membahas tentang masalah khilafiyah ya. Pendapat yang mengatakan bahwa berdoa bersama itu memang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita mengambil hadis yang tadi bahwa sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya. Dia melihat bahwa doa setelah selesai salat itu juga merupakan bagian dari rangkaian salat. Kalau dihubung-hubungkan bahwa sesudah salat harus doa bersama-sama, itu kan jadi itu sudah masuk bagian daripada salat tadi. Nah kalau sudah begitu kita harus kembalinya kepada contoh Rasulullah gitu. Apakah Rasulullah setelah selesai salat itu dia doa bersama-sama dan para sahabat gitu. Nah, yang mengatakan bahwa tidak, akhirnya dia mengatakan ya kalau begitu kita mengada-ada ini. Salatnya Rasul tidak seperti itu. Itu yang istilahnya bid'ah tadi itu. Nah kalau sudah bid'ah kan sensitif itu. Wah kita ini jadi neraka begitu kan katanya tuh. Kesana. Asal disebut bid'ah ya udah perasaannya kita ini sudah di dalam neraka aja kan tuh. Enggak ada taubat, enggak ada kesalahan, enggak ada kekilafan, kan gitu. Divonis apa gitu. Padahal boleh jadi yang mengatakan bid'ah itu juga meluruskan kita gitu. Wah ini janganlah. Kalau memang tidak ada contoh dari Rasulullah sebaiknya jangan dilakukan. Cuman bahasanya kan agak itu tadi sensitif sehingga tanpa peduli siapapun benar atau tidak asal disebut begitu kita tidak mau lagi mendengarnya. Merasa sudah divonis neraka, salat pun tidak mau lakukan lagi. Kan tadi fatal gitu. Nah, padahal kalau kita mau berpikir lebih lebih tenang itu tadi. Al-Quran sudah mengatakan ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu gitu kan. Apa yang Rasulullah datangkan ambillah, yang tidak ya tidak usahlah dikerjakan itu. Nah itu. Itu pendapat yang pertama tadi ya. Salat Rasulullah seperti ini. Jadi kalau melakukan yang tidak seperti dilakukan oleh Rasulullah itu berarti mengada-ada. Salat subuh 2 rakaat kalau dikatakan ditambah-tambah menjadi 3 rakaat kan itu. Tapi kan itu kan jarang, tidak pernah itu. Itu sudah jadi sepakat. Dia mengatakan bahwa boleh berdoa, ya tentu mudah-mudahan dia tidak mengkaitkan langsung bahwa ini sesuatu yang wajib kan gitu. Kadang-kadang juga begitu dia. Padahal ia mengatakan doa saja itu memang nasnya ada. Bahwa salah satu doa yang dijabah oleh Allah adalah doa fi kulli duburi salatin. Doa yang mustajab itu adalah doa yang dilakukan di akhir salat. Nah, hadis ini sebetulnya difahami menjadi 2 tadi. Pendapat yang pertama mengatakan fi duburi kulli salatin, di belakang. Dubur itu kan belakang. Makanya ada kubur dan dubur itu kubur depan dan dubur itu di belakang. Maksudnya dubur itu di belakang salat. Di belakang ini apa maksudnya? Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauzi dia mengatakan ya di akhir salat, yaitu pada saat kita tahiyat akhir, setelah tahiyat akhir lalu doakan, dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Setelah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah, terus selesai itu kita baca, Rasulullah membaca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Itu doa memang itu. Dan itu diucapkannya sebelum salam.
Itu. Allahumma la mani alima ata itu juga ada diucapkan sebelum salam. Maka yang mengatakan bahwa doa yang mustajab yang dilakukan di akhir salat yaitu sebelum salam itu. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bukan sebelum salam, sesudah salam. Sesudah salam. Yaitu setelah salam terus istighfar, kemudian zikir. Nah, bagaimana zikir Rasulullah setelah salam itu? Kan sudah jelas maksuratnya itu. Dibaca istighfar 3 kali, kemudian dia baca Allahumma la mani alima ataita, kemudian juga dibaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Kemudian Allahumma ajirna minan nar itu 7 kali. Kemudian dia baca alif lam mim, baca ayat kursi, baca akhir surat Al-Baqarah. Kemudian juga dalam riwayat lain mengatakan bahwa pada pagi dan petang itu dia baca Qul huwallah dan muawwidzatain 3 kali. Nah, itu yang dibaca. Adapun doa-doa selain daripada itu bagi yang berapa tadi itu. Jadi sesudahnya ini pun yang dimaksudkan sesudah salam itu bagi dia bukan doa tapi memang zikir yang selalu dibaca Rasulullah. Dalam zikir itu kan ada doanya juga kan? Seperti Rabbana la tu'akhidna in nasina, tapi dia baca akhir surat Al-Baqarah itu. Nah, ada doanya juga kan? Astaghfirullahaladzim, itu kan doa. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Istighfar kan itu. Dia juga baca Allahumma ya Allah la mani'a lima a'taita. Tidak ada orang yang bisa mencegah kalau engkau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ata. Itu juga doa. Nah, jadi bagi yang mengatakan doa sesudah salam pun itu sebatas itu, dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah sendiri, tidak bersama-sama. Begitu. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan doa bersama itu? Memang ada satu riwayat pernah dari Ibnu Abbas. Dia masih kecil. Dia katakan pernah saya dengar Rasulullah berdoa, bukan berdoa, berzikir ini, berzikir. Tadi itu bacaan-bacaan semuanya itu bersama-sama. Tapi kemudian tidak lagi. Oleh para ulama tafsir, waktu itu Rasulullah sedang mengajarkan sahabat-sahabatnya bagaimana caranya berzikir, berdoa pada selesai setelah salam gitu. Tapi tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat sesudah itu. Nah, kan dalil lainnya adalah para ulama mengatakan seandainya ini memang terus dilakukan, sudah pasti para sahabat akan melakukannya dan turunannya sampai kepada kita. Tapi karena ketika tidak dilakukan oleh para sahabat, maka berarti tidak lagi. Bagi yang mengatakan doa bersama, sebetulnya dalilnya tadi itu. Pernah Rasulullah doa dengan suara yang tinggi bersama-sama, tetapi sudah itu tidak lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, memang juga melahirkan penafsiran. Apakah ini bid'ah atau tidak gitu? Bid'ah itu menurut istilah syar'i adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah kemudian dilakukan oleh kita dalam kaitan dengan ibadah yang ritual. Walaupun itu baik menurut kita, tapi kalau tidak dilakukan, apakah Rasulullah tidak menganggap baik seperti yang kita anggap? Pasti Rasulullah mestinya seandainya itu harus dilakukan, tentu dia yang pertama sekali melakukan itu, karena itu baik. Nah, anggapan kita bahwa baik itu tidak boleh di dalam hal melaksanakan ibadah yang ritual ini. Harus kita lakukan sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Jadi itulah pendapat. Tinggal kita di dalam surat apa itu disebutkan alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab gitu. Jadi kalau sudah itu menyangkut pendapat-pendapat, ya Allah mengatakan siapa-siapa yang mendengar pendapat itu dan mengambil yang terbaik, maka dia
adalah orang-orang yang ulul albab. Ulul albab itu artinya yang berakal cerdas gitu. Walaupun demikian, jelas bahwa selama itu masalah khilafiyah, selemah apapun pendapat orang mengamalkannya. Seperti contoh doa kunut di waktu subuh itu. Jumhur ulama mengatakan bahwa dalil yang dibawakan oleh Imam Syafi'i bahwa Rasulullah setelah menerima surat Ali Imran ayat 128 tadi, kemudian dia masih membaca di waktu subuh, itu sudah dilemahkan oleh para ahli hadis bahwa hadisnya ini dhaif. Itu berarti yang terkuat adalah tidak membaca kunut di waktu subuh. Tetapi karena ini masalah khilafiyah, yaitu tetap diamalkan. Beda dengan bid'ah. Bid'ah itu artinya tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi yang mengatakan bahwa doa bersama sesudah salat itu bid'ah ketika dia hubung-hubungkan dengan bagian dari salat Rasulullah. Ya. Adapun ketika dia tidak sama dengan niat. Ya. Tadi kita tidak itu kan, tapi niat, melafadzkan niat itu. Melafadzkan niat itu kan bukan bagian dari salat. Karena salat itu baru dinamakan salat. Definisi salat kan itu tuftatahu bit takbir wa tuhtatamu bit taslim. Salat itu adalah dibuka dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Jadi yang melafadzkan niat itu tidak masuk ke dalam salat kan, tapi kemudian melahirkan beda pendapat itu di situ. Walaupun Imam Syafi'i sendiri di dalam kitab Al-Ummnya dia mengatakan bahwa niat itu adalah al-qasdu wa mahalluhul qalb. Niat itu adalah maksud hati dan tempatnya juga di hati, bukan di lisan, bukan di bibir. Ya, itu barangkali yang pertama tentang bid'ah. Yang kedua, sudah bisa itu terjawab? Ya. Yang kedua, memegang Al-Quran, menyimaknya ketika imam membaca ayat-ayat ini. Juga kalau dalam kaitan dengan masalah khilafiyah, tadi di awal juga saya sudah mengingatkan bahwa kalau ada orang yang berbuat dan kita tidak berbuat, belum tentu itu adalah masalah khilafiyah. Boleh jadi karena masalahnya adalah sunnah, dia melakukannya, kita tidak melakukannya. Sunnah itu kan demikian. Kalau yang melakukannya dia dapat pahala, dan yang tidak melakukannya tidak mendapatkan itu. Adapun yang menyangkut memegang Al-Quran kemudian menyimaknya lalu imam, itu memang ada riwayat di masa sahabat-sahabat juga ada sahabat-sahabat yang memegang maaf ya, bukan di sahabat ya. Sebab Al-Quran itu kan di masa sahabat dengan Rasulullah belum ada itu. Baru namanya mushaf itu sahabat mungkin sesudah di masanya Utsman bin Affan itu baru sudah ada mushaf Al-Quran. Kalaupun sebelumnya orang-orang Arab itu tidak pernah bangga kalau dia bisa baca tulis. Masa dulu enggak berarti kebanggaan. Kalau kita kan baca tulis dari kebanggaan tuh. Dia bangga kalau banyak hafalannya. Karena itu Al-Quran memang di riwayat yang disampaikan dengan hafalan. Imam Syafi'i kan tuh umur berapa? 8 tahun, 10 tahun dia sudah hafal Quran. Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan kalau hafal Quran itu kita jadi bodoh katanya. Padahal menghafal Al-Quran justru mencerdaskan akal. Buktinya orang-orang pintar, ulama-ulama dulu tuh yang hafal Quran semuanya tuh. Jadi
memang ada riwayat yang para ulama membolehkan untuk memegang Al-Quran, menyimaknya ketika imam membaca seperti dalam salat tarawih gitu ya. Itu. Dan itu tidak termasuk bid'ah karena memang ada riwayatnya menyatakan itu. Mungkin ini kaitannya dengan bid'ah bukan khilafiyah. Tidak ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Kalau ada yang berpendapat itu berarti khilafiyah. Kalau khilafiyah dia harus memegang pendapatnya juga gitu. Ini tidak termasuk khilafiyah, tapi para ulama membolehkan itu. Karena memang ada riwayat yang membolehkan itu. Kemudian yang ketiga, nah, maaf, ini juga perlu diketahui bahwa tidak selamanya semua hukum itu sudah jelas nasnya itu di dalam Al-Quran atau Sunnah. Ya. Ada yang memang belum ada sama sekali, karena itu perlu adanya ijtihad ulama. Kalau tidak maka banyak hukum-hukum yang tidak bisa kita laksanakan sekarang ini. Ya. Misalnya para ulama menggunakan salah satu dalil itu dalil analog, kias. Ada juga yang menolak, kenapa kita harus menggunakan kias? Kias itu kan jadi ra'yu, akal. Padahal kias itu memang di dalam Al-Quran pun diadakan tuh. Ada dalil nasnya tentang kebolehan menggunakan kias. Sebagaimana juga di dalam hadis Rasulullah kebolehan menggunakan kias, yaitu menggunakan akal. Ketika Mu'az bin Jabal diutus ke Yaman, Rasulullah menanyakan, Anda di sana akan menghadapi permasalahan. Bagaimana Anda mau mengatasi masalah itu? Saya akan mengatasinya dengan menggunakan Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran bagaimana? Dengan sunnah. Kalau tidak ada, dengan ra'yi, dengan pendapatku. Tapi pendapat ini juga selama dia menggunakan tadi. Salah satunya qiyas. Nah, analog ini seperti contoh, kita saat ini mulai akan mengeluarkan zakat fitrah. Kalau tidak menggunakan dalil qiyas, maka kita tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah. Sebab secara nasnya zakat fitrah itu hanya korma, anggur, dan gandum. Tidak ada dalil yang qat'i menyatakan zakat fitrah itu dengan beras. Nah, inilah perlunya ijtihad itu dengan qiyas tadi. Jadi tidak selamanya semua itu ada di masa Rasulullah. Nah, karena itu pendapat para ulama, tentu para ulama yang memang pakarnya di bidang itu. Karena itu kita mengikuti mereka. Ketika tidak ada nasnya dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Yang terakhir tadi, menahan buang air, apakah itu mengurangi salat? Memang karena ada hadisnya kan. Kita di pagi hari Kamis itu kan sudah lewati bab itu. Ini peserta i'tikaf kan tidak semuanya ikut pada kajian Bulughul Maram pagi hari. Itu kita sudah bahas di situ bahwa adanya hadis Rasulullah, kemudian para ulama memakruhkannya, tidak suka, membencinya. Makruh itu artinya tidak disukai. Artinya orang dalam keadaan sedang menahan airnya, menahan buang air, itu Rasulullah memang menyuruh supaya hendaklah jangan ditahan, buang air saja, salatnya. Sama dengan Rasulullah menyuruh kita makan kalau sudah ada makanan dihidangkan daripada salat dulu gitu. Sebetulnya kan hikmahnya tuh, daripada kita sholat terus mikir-mikir makanan yang sedang dihidangkan, itu jadinya mengurangi itu kekhusyuan salat tuh. Maka Rasulullah kan tahu, udah makan dulu lah. Gitu. Nah, disitulah kemudian para ulama menetapkan hukumnya menjadi makruh. Makruh artinya tidak disukai. Sekarang ini banyak yang mengatakan makruh tapi paling disenangi. Terutama rokok itu dikatakan makruh tapi paling disenangi. Rokok itu dibenci kan, tidak disukai. Jadi itu kalau
kaitannya dengan salam tadi ya. Apakah kita menyesuaikan pendapat? Apa kita menyesuaikan ini, kondisi seperti ini dan pendapat yang mengatakan salam tidak wajib tadi itu. Jadi begitu, karena dia menahan makruh tadi, salatnya sah. Sudah ada makanan dihidangkan, tapi kan Rasulullah menganjurkan supaya makan dulu. Kita nggak mau dengar Rasulullah. Kita salat juga sah. Salat kita sah, bukan batal itu. Karena ulama mengatakan itu makruh saja. Kalau tidak mengganggu konsentrasi kita, kekhusyuan kita, tidak apa-apa itu. Jadi ketika kita menahan buang air ini sampai selesai salat, tidak apa-apa kan tuh. Paling mengurangi khusyuan tadi. Apa kita bisa menjamin bahwa salat kita 100% khusyuk itu? Kalau Rasulullah ya. Tapi dia mengatakan kalian ini istilahnya itu ya, dalam bahasa mazhab, kalian ini enggak dijamin lah itu. Saya dijamin karena saya dipelihara oleh Allah dari godaan iblis. Kalian ini tapi kan kita berusaha itu. Kekhusyuan kita dalam arti kesempurnaan salat kita dalam arti 100% memang hanya kita sendiri yang mengetahui itu. Rasulullah juga masih meragukan itu. Tapi Ali bin Abi Thalib misalnya saja, sahabat-sahabat yang begitu khusyuknya sehingga anak panah sudah beberapa anak panah kena di punggungnya itu, dia masih khusyuk saja salat. Tidak terasa. Begitu salam baru melihat darah mengucur di badannya karena kena anak panah tadi. Nah, jadi menyesuaikan pendapat dengan kondisi, itulah salah satu hikmahnya perbedaan pendapat. Selemah-lemahnya pendapat tadi itu ada hikmahnya di situ. Ya. Contohnya seperti begini. Dalam kaitan dengan besok lusa ini kan masuk Idul Fitri, penetapan awal dan akhir Ramadan selalu diributkan. Awal itu biasanya sepi-sepi, kalau sudah akhir Ramadan ramai karena banyak yang pingin lebih cepat, lebih bagus gitu. Gitu. Maka disinilah pendapat ulama tentang beda matlak itu. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa apabila terlihat bulan sudah terru'yat di satu negeri, maka seluruh negeri-negeri Islam dimanapun ada, kalau sudah datang berita kepadanya, dia harus ikuti itu tanpa melihat beda matlak, beda terbitnya bulan. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan masing-masing negeri mempunyai matlak sendiri-sendiri. Ya. Ini pendapat yang kalau di kalangan fikih, pendapat yang pendapat jumhur yang unggul, gitu maksudnya. Karena pendapat tentang beda matlak ini dalilnya juga ya itu tidak kuat. Tapi justru ini sangat besar manfaatnya ketika dunia belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu tidak seperti sekarang, orang membayangkan bahwa sambil tidur bisa berbicara dan orang yang jauh di Amerika sana pada detik itu. Waktu itu. Maka pendapat Imam Syafi'i ini sangat bermanfaat. Masing-masing negeri punya tempat terbit sendiri-sendiri. Kalau waktu itu sudah dikatakan bahwa semua negeri Islam harus ikuti satu ru'yat, orang kesulitan mengamalkannya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan beda matlak itu dalam jarak yang sangat dekat sekali. Jarak qasar salat 94 atau 96 km itu sudah beda matlak. Sehingga kita dengan Banten ini bisa beda Idul Fitri dan awal Ramadan. Karena susah untuk memberitahukan kepada mereka. Dia buat jaraknya 90 kilometer, jarak qasar salat itu. Sekarang sudah mulai berkurang, malah para ahli hisab sudah membuat beda mata hanya ada 2 saja, di dunia cuma 2. Muhammadiyah
saya baca di dalam surat edarannya ke berbagai wilayah pimpinan Muhammadiyah, itu dia ada peta. Menurut hisab Muhammadiyah, kan Muhammadiyah sudah mengatakan tanggal 1 Syawal itu hari apa? Hari Rabu. Berarti saum kita tahun ini 30 hari. Rasulullah itu selama 9 tahun puasa. 9 tahun kan, karena puasa itu baru turunnya pada tahun kedua Hijrah. Itu hanya satu kali 30 hari, yang lainnya 29. Jadi hanya 29, kecuali satu kali itu ketepatannya 30 hari. Jadi memang bulan itu bisa 29, bisa 30. Kita tahun lalu sudah 30 ya. Tanyalah kepada Al-Hisab itu. Sekarang 30 lagi. Tahun sebelumnya lagi mungkin juga 30 katanya itu. Jadi kita bisa 3 tahun berturut-turut 30 hari. Enggak apa-apa ya. Kalau memang ru'yahnya begitu. Tapi di dalam hisabnya Muhammadiyah, petanya itu dia sudah bikin bahwa hari Senin itu kan tanggal 28 ya. Senin malam 29 ya. Berarti bukan berarti hari Selasa ya. 130 berarti tanggal 29 hari Senin. Jadi hari Senin malam itu dalam hisab Muhammadiyah, Australia bagian selatan sudah ada bulan. Afrika bagian selatan itu sudah muncul bulan. Hisab, dia hisab bukan ru'yat. Amerika bagian selatan juga sudah ada bulan. Australia bagian utara, apalagi kita, nggak akan kelihatan bulan. Karena itulah dia tetapkan bahwa tanggal 1 Syawal itu jatuh pada hari Rabu. Menurut hisab dia. Bagaimana kalau pada Selasa malam itu ada yang meru'yat di tempat yang lain, kemudian datang berita kepada kita? Nah, itulah rame-rame pasti akan mengikuti ini kan tuh. Itu yang diributkan, jadi masalah itu. Tapi yang jelas itu termasuk khilafiyah kan tuh. Jadi kembalinya kepada pertanyaan tadi, itu kan menyesuaikan dengan kondisi kan tuh. Iya itu. Karena ru'yat itu harus berdasarkan penglihatan tuh. Kalau Muhammadiyah kan masih pakai hisab. Karena dia memahami bahwa ru'yat ini tidak mesti harus dengan mata telanjang. Ru'yat itu juga berarti ilmu. Kalau dia sudah punya ilmu dan ilmu ini bisa dipertanggungjawabkan, hitung angkanya dan ternyata matahari gerhana matahari bisa dihitung angkanya seperti ini, dia yakin sekali. Karena dalam menghitung gerhana matahari tepat detik sekian itu, maka ini pun tidak akan meleset gitu. Apalagi dihubungkan dengan sunatullah dan sebagainya itu. Tapi tetap saja kan namanya hitungan manusia itu tidak akan benar 100% kan. Kalau hitungan Allah benar tepat sekali itu. Apalagi dia sudah menghitung bahwa pada malam Selasa itu sudah ada bulan itu sudah muncul di Australia bagian selatan. Dia bikin peta, saya baca, saya lihat itu. Karena itu ketika saya awal Ramadan saya di Kupang, saya katakan ini saja sudah memberi peluang untuk orang berbeda pendapat. Bukan berbeda hari raya. Itu. Sebab tidak mustahil di tempat-tempat itu ada yang melihat dan kemudian menyampaikan berita. Jangankan di sana, di Indonesia saja bisa ada yang melihatnya pada waktu itu. Walaupun menurut Al-Hisab tidak. Nah, jadi memang ada hal-hal tertentu yang barangkali ini perbedaan pendapat itulah yang memberikan manfaat, sehingga kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, khusus yang berkenaan dengan menahan buang air ini, wallahu a'lam, saya tidak bisa mengatakan apakah salatnya itu sah. Ya, bagi yang
Mungkin pasti bagi yang mengalaminya yang dia akan mengambil keputusan di situ kan tuh. Wah, saya sudah yakin ini sah. Apalagi didukung dan pendapat Imam Abu Hanifah tadi bahwa salam itu tidak wajib tadi. Tapi boleh jadi dia saya ragu-ragu, biarlah saya mengulangi salat saya. Itu juga benar, itu juga benar. Ya. Iya. Itu juga terkaitnya dengan saum, karena ada dikiaskan ke sana. Jadi kalau puasa itu pasti penetapannya berdasarkan ru'yat. Ya. Dan di Saudi Arabia memang ru'yat itu tidak dilakukan pada bulan awal Ramadan, tapi ru'yat itu sudah mulai dari sebelum bulan Sya'ban. Jadi awal bulan Sya'ban itu sudah diketahui, sudah diru'yat. Hingga tanggal 29 Sya'ban diru'yat lagi itu. Begitu tidak kelihatan bulan, dia genapkan menjadi 30 hari bulan Sya'ban sehingga satu Ramadan. Nah, itu dalam Idul Adha memang juga beda pendapatnya berkaitan dengan puasa Arafah. Satu mengatakan bahwa puasa itu terkait dengan hitungan bulan, karena itu berpegang pada pendapat Imam Syafi'i bahwa masing-masing negeri punya ru'yat sendiri-sendiri. Tapi kalau kita berpegang kepada pendapat jumhur ulama bahwa satu ru'yat berlaku untuk seluruh negeri, apalagi ini kaitannya dengan ibadah haji yang Ka'bahnya di Mekah, Arafahnya juga ada di Mekah, walaupun di sini banyak Arafah gitu. Nah. Maka patokannya ibadah haji itu kan harusnya di Mekah. Mestinya saum Arafah itu juga berdasarkan wukuf di Arafah. Jadi hari ini mereka wukuf, hari ini kita saum, walaupun startnya itu memang beda waktu. Kalau waktu startnya kan tidak berdasarkan bulan, waktu startnya itu berdasarkan matahari, peredaran matahari. Sebagaimana waktu sholat, waktu sholat itu berdasarkan peredaran matahari. Penetapan awal dan akhir Ramadan berdasarkan munculnya bulan, tetapi waktu startnya kita memulai kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Kita mulai menahan makan dan minum bukan lagi berdasarkan bulan, tetapi berdasarkan terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, terbitnya fajar dan terbenamnya matahari. Ya, tadi mudah-mudahan